Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau biasa dipanggil Agam. Kalau di Rinjani saya kadang jadi porter, kadang jadi guide, kadang jadi tim rescue. Jadi kalau ke Gunung Rinjani itu sekitar 574 kali. Kalau ke puncak tok sekitaran terakhir saya catat itu 352 ke puncak. Jadi kadang saya naik 3 kali seminggu, kadang 1 hari one day trip, kadang sebulan 4 kali, tergantung tamunya. Kalau di Rinjani sebenarnya tidak ada bosannya naik. Jadi meskipun saya tidak bawa tamu, kadang lagi boring di bawah, liburannya ke Rinjani juga. Saya naik ke Rinjani pertama 2011. Kemudian itu waktu masih kuliah. Jadi ngantar junior di kampus ke Lombok lah. Akhirnya balik lagi ke Hasanuddin kampus. Selesai kuliah saya coba merantau ke Lombok dan terdampar di Sembalun. Ya, di situ tahun 2015 mulailah awal Rinjani yang kedua kali, dan tidak pernah pulang ke Makassar. Jadi kalau di Rinjani ini menurutku spesial banget gunungnya. Salah satunya itu semuanya yang ada di Indonesia ada di sana. Contoh, kalau di Merbabu kan savananya bagus. Tapi di Rinjani juga ada savana yang hampir mirip Merbabu. Di Rinjani ada medan berpasir ke puncak. Di beberapa gunung vulkano juga ada. Rinjani ada hot springnya, air panas, permandian air panas. Di Rinjani ada danaunya. Di Rinjani ada hutannya. Pokoknya di Rinjani paling lengkap gunung dan paling indah dan paling banyak pengunjung bulenya. Itu yang bikin beda dengan gunung-gunung yang lain. Makanya tidak pernah bosan ke Rinjani. Yang paling mengesankan selama ini waktu evakuasi bule yang dari Israel, yang jatuh dari puncak, dari pucuknya Gunung Rinjani ini, dia selfie. Itu bulan Agustus, dia jatuh ke bawah 160 meter. Akhirnya dievakuasi. Di waktu itu ada banyak tim relawan gabungan yang bantu evakuasi, tapi di atas nggak ada yang mau turun evakuasi, termasuk teman-teman Basarnas. Kurang berani waktu itu karena memang medannya sangat ekstrim, karena batuannya lepas. Akhirnya di atas itu saya inisiatif untuk mencoba turun dan akhirnya berhasil ngangkut selama evakuasi 3 hari. Jadi kondisi tubuh si korban yang si Barboas ya namanya, ya Barboas, itu otaknya keluar, patah tulang rusuk, hancurlah kepalanya. Itu sangat berkesan menurutku karena di situ dilihat kerja sama tim. Jadi teman-teman dari Basarnas, Porter, tim SAR Lombok Timur semua bantu. Termasuk relawan-relawan dari Mapala, teman-teman Mapala, akhirnya bisa kerjasama yang baik sampai jenazah bisa diturunkan, dinaikkan dulu ke puncak, baru diturunkan ke desa. Jadi beberapa kejadian di Gunung Rinjani itu sering saya hadir di sana yang meninggal. Jadi kayak anak Palembang si Mbak Ike 2017. Jadi pas lagi turun ke danau, ketemu mayat lagi ngambang di air panas. Akhirnya bantu evakuasi. Yang sementara dicari-cari sama tim SAR kan tiba-tiba muncul di depanku. Kadang saya yang duluan dapat, kadang porter yang kasih tahu ada di situ. Kadang muncul di mimpi. Kayak bule Israel ini 2 hari sebelum kejadian sudah ku tahu ada di mimpi muncul. Jadi dia kasih tahu di mimpi ada yang jatuh di puncak. Jadi tiba-tiba terbangun saya. Panjang mimpiku sekitaran setengah lama itu kronologinya di mimpi. Ku kasih tahu lah kawan di samping, mimpi saya segini gini. Akhirnya saya lupa. 2 hari kemudian naik ke Rinjani, sama kejadian yang cerita sama si kawan ini. Kebetulan sama-sama bantu evakuasi. Sempat dia bilang,
"Wih, kenapa sama ceritamu sama yang di mimpi, sama kejadian ini?" Bilang, "Yang mana? Yang kemarin kamu cerita." "Oh iya." Unik juga. Jadi kalau saya pribadi relawan kan, volunteer. Jadi kami biasanya kalau dapat kejadian, kami koordinasi dulu ke teman-teman Polhut, teman-teman Taman Nasional, nelpon ke kantor riset, "Bang, ini ada kejadian begini, gimana?" Koordinasi. Kadang kalau butuh gerakan cepat, tidak koordinasi, evakuasi dulu. Kalau masih hidup kan banyak korban pingsan. Saya evakuasi dulu. Kalau sudah kondisi sadar, saya laporan, "Bang, ini dapat korban bule kayak kemarin, dua minggu lalu ada yang pingsan di jalur Pelawangan ke Danau." Awalnya saya kira kecil, jadi saya tanya teman, "Nanti saya gendong turun ke danau." Jadi dia kan begini, "Oh, bisa lah saya angkat." Pas berdiri tingginya 198, saya begini, "Bro, besar sekali badanmu." Akhirnya aku suruh jalan, nggak jadi saya angkat karena beratnya hampir 130 kilo. Jadi kalau di Rinjani, menurutku ya, gunungnya indah, tapi terlalu banyak orang yang ke sana dan lupa bawa sampahnya pulang. Akhirnya kondisinya kalau foto banyak warna-warni di tanah, tapi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai agak bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya parah banget sampahnya di mana-mana. Tapi sekarang kalau apa namanya, hampir tiap minggu dibersihkan kan, dan agak bersih lah. Kadang memang kondisinya ketika teman-teman baru turun, sampah ini dibawa lari sama monyet. Kadang sampahnya sudah di packing mau dibawa pulang, monyet datang hambur lagi, jatuh di jurang. Jadi banyak faktor yang bikin kotor sebenarnya. Selain itu kesadarannya juga teman-teman, kadang bebannya terlalu berat, mau nambah sampah lagi, dirinya aja susah dibawa pulang, apalagi mau bawa sampah, akhirnya dia tinggal sampahnya. Banyak kejadian seperti itu. Menurutku Bang, harapan paling ini prosedur untuk penanganan sampah betul-betul ditingkatkan. Mulai dari pelaksanaan pengecekan sampah, double check di pos 2, kemudian pas check out betul-betul diperiksa sampahnya supaya ini ada efek jerah buat teman-teman yang suka tinggalin sampah. Kayak itu untuk sampah. Kemudian untuk safety betul-betul perlengkapan diperiksa juga. Kayak betul tidak ada sleeping bagnya. Kadang teman-teman naik Rinjani nggak bawa sleeping bag, akhirnya kedinginan di atas. Beruntunglah sekarang ada shelter emergency dan lain-lain. Akhirnya banyak bisa digunakan teman-teman untuk berlindung. Iya, kalau menurutku teman-teman kalau mau mendaki, pertama patuhi prosedurnya, SOP-nya. Jadi paling tidak kalau belum pernah ke Gunung Rinjani, sebaiknya pakai guide atau porter biar aman di perjalanan. Kemudian betul-betul perhatikan safety. Kadang teman-teman lupakan itu perlengkapan. Kadang bawa tenda, pas mau pasang premnya nggak sama. Akhirnya datang hujan, banjir tendanya. Kemudian mereka lupa bawa jas hujan, hal-hal kecil tapi itu membahayakan. Kadang ke puncak nggak bawa headlamp. Banyak saya temuin bule-bule naik ke puncak malah pakai iPhone senternya. Yang iPhone kan cepat lowbat. Jadi baru setengah perjalanan sudah mati baterai handphonenya. Sudah, akhirnya mereka balik kanan lagi. Tunggu pagi dulu baru turun. Itu kondisi kalau bagus. Kalau keadaan angin kencang atau badai, jadi jatuhnya dievakuasi lagi. Jadi itu menurutku teman-teman kalau mau naik gunung perhatikan paling pertama safety. Karena kasihan juga teman-teman relawan yang stay. Kebetulan di Rinjani kan banyak teman-teman volunteer dari porter, guide yang bisa saja berubah kapan saja jadi potensi SAR. Kasihan karena kalau ada kejadian pasti mereka turun tangan lagi. Jadi kalau mau naik Gunung Rinjani nggak butuh juga kayak harus jadi atlet, nggak. Karena banyak klien tamu-tamu dari tim kami itu pendaki pemula. Jadi sebelum persiapan 1 bulan biasanya mereka daftarkan chat
chatting sama kami tim, kami himbau, biasanya kami kasih materi-materi, kamu olahraga secukupnya, nggak usah paksa juga, jogging-jogging aja, persiapan fisik, mental, kemudian perlengkapan yang betul-betul safety. Ingat, tujuan Anda pergi untuk selamat. Jadi, persiapkan fisik, mental, dan perlengkapan Anda sebelum berangkat. Jika Anda suka video ini, like, subscribe, semoga bermanfaat.